Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aprila beserta dengan kelompok saya, Rindu Albert. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai bomb miles. Apa itu bomb miles? Bomb miles adalah tujuan utama dari serangan bom mile untuk membanjiri kotak masuk penerima dengan email yang dapat mengakibatkan penerimaan kehilangan akses ke email penting. What is bomb mile? Bomb mail adalah jenis serangan siber yang mengirimkan jumlah email yang sangat besar ke alamat email tertentu. Impacts on email server. Dampak bomb mail terhadap server email bisa sangat signifikan, serta serangan besar-besaran dapat menyebabkan kelebihan beban atau overload pada server. Selanjutnya tentang mekanisme of attack. Automatic email script. Serangan bomb mail umumnya dilakukan melalui skrip atau program otomatis yang dirancang untuk mengirim ribuan email dalam waktu yang sangat cepat. Hal ini memungkinkan penyerang untuk melakukan serangan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Selanjutnya, scale and frequency of attacks. Penyerangan dapat dilakukan dalam berbagai skala, dari beberapa ratus hingga jutaan email sekaligus. Frekuensi serangan juga bervariasi, bisa dilakukan dalam interval waktu tertentu atau cara terus-menerus. Selanjutnya, types of bomb mail attacks. Ada beberapa jenis serangan bomb mail, termasuk serangan berbasis langganan yang tidak diinginkan, di mana penyerang mendaftar ke berbagai layanan untuk memungkinkan volume email yang dikirim ke target. Lanjut ke consequence of bomb mail. Flooding inbox. Loss of important email. Banjir email yang disebabkan oleh bomb mail membuat penerima kesulitan untuk menemukan email penting dalam tumpukan besar email yang tidak relevan, berpotensi menyebabkan kehilangan informasi krusial. Lanjut, user frustration on page. Pengguna yang menghadapi serangan bomb mail dapat mengalami frustasi yang signifikan. Ketidakmampuan untuk mengelola kontak masuk mereka dapat menyebabkan kelelahan mental dan berpengaruh produktivitas mereka. Oke, lanjut. Overload email server. Email server dapat mengalami kelebihan beban karena volume email yang tinggi, mengurangi kecepatan layanan dan dapat menyebabkan kegagalan sistem dalam pengiriman atau penerimaan email. Lanjut, potential crashes. Dalam kasus yang parah, serangan bomb mail dapat mengakibatkan crash pada server, menutup layanan untuk semua pengguna, dan mengharuskan pemulihan yang memakan waktu. Oke, lanjut. Comparison to DDoS attack. Seperti distribusi denial of server, DDoS, atau bomb mail berupaya menghentikan akses pengguna yang sah ke layanan dengan membanjiri dan membebani sumber daya sistem. DDoS in bomb mail. Karakteristik dalam bomb mail muncul dalam bentuk serangan yang terorganisir dan terkoordinasi untuk mengakibatkan gangguan besar. Sangat mirip dengan pola serangan yang dilihat dalam DDoS untuk layanan web. Perkenalkan, nama saya Rindu Albert Butar-Butar. Saya akan meneruskan presentasi slide ke-11. Common methodologies used. Metodologi umum yang digunakan dalam penelitian tentang bomb mail mencakup studi kasus, analisis data, dan survei untuk memahami dampak serta efektivitas pengamanan aplikasi email terhadap serangan. Select research papers. Beberapa penelitian terpilih mengenai bomb mail memfokuskan pada aspek keamanan dan gangguan operasional yang ditimbulkan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang ancaman ini dan penanganannya. Selanjutnya, findings and insights. Yang pertama, network mail meeting summary. Penelitian ini menyoroti bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi video conference dan sistem email, serta mengidentifikasi tantangan dalam klasifikasi sentimen yang muncul dari interaksi tersebut. Kedua, risk analysis of urban dirty bomb. Penelitian ini menunjukkan implikasi penting dari perencanaan keamanan dan bagaimana serangan serupa dapat diterapkan oleh penyerang, memberikan wawasan bagi perbaikan strategi keamanan cyber. Ketiga, distribution network in Slovakia. Penelitian tentang pengembangan jaringan distribusi pos di Slovakia memberikan kawasan tentang kebutuhan analisis distribusi yang efektif, serta tantangan yang dihadapi dalam pemecahan masalah distribusi email. Selanjutnya, case studies. Yang pertama, dynamic of virus propagation. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana virus dapat menyebar melalui jaringan email dengan memanfaatkan kerentanan dalam sistem, memberikan konteks tambahan pada pentingnya keamanan dalam sistem manajemen email.
Selanjutnya, linguistic patterns in email bombs. Studi kasus ini menganalisis pola linguistik dalam email yang diterima selama serangan, membantu memperlihatkan sifat dan tujuan serangan yang dilakukan oleh penyerang. Selanjutnya, defensive strategies. Importance of user education. Edukasi pengguna sangat penting untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman, bom mail, dan cara mengidentifikasi dan melaporkan ancaman yang mungkin mereka hadapi. Selanjutnya, methods to protect email system. Berbagai metode perlindungan dapat diterapkan, termasuk penfilteran email, penggunaan perangkat lunak anti-spam, dan melakukan pemantauan aktif untuk mendeteksi pola serangan yang mencurigakan. Selanjutnya, machine learning uppercase. Algorithm for effective mitigation. Berbagai algoritma seperti support vector machine dan decision trees dapat digunakan untuk mengembangkan solusi yang meningkatkan efektivitas deteksi dan mitigasi terhadap serangan bom mail. Utilizing machine learning for detection. Menggunakan teknik machine learning untuk mendeteksi pola yang mencurigakan dalam email dapat meningkatkan kemampuan untuk mengenali dan merespons serangan bom mail secara efektif. Cyber security laws. Relevant laws on cyber attack. Ada berbagai undang-undang yang mengatur serangan cyber, termasuk hukum mengenai privasi data dan perlindungan informasi pribadi, yang menyoroti pentingnya kepatuhan hukum dalam menghadapi ancaman cyber seperti bom mail. Sekian dari presentasi kami, Pak. Terima kasih.